Ini sudah masyarakat nanti kejar waktu saja. Oh sudah Desember lalu begini begini, Desember depan lagi begini. Kayak kalau di Afrika itu dong buat penampungan. Jadi mama sayur-sayur itu tuh tampung di satu apa macam koperasi. Itu koperasi. Itu bentuk koperasi. Don tahu mama don tahu tuh pasarnya itu tuh sudah ada. Jadi mau tidak mau itu tetap tuh pasti laku, pasarnya sudah ada. Baru dari situ baru dia jual. Nah sistem begitu tuh yang kalau di sini tidak ada. Jadi kebanyakan mama itu waktu terbuang itu di kebun sama di pasar. Bagaimana dia mau bagi waktu? Dia punya pendapatan tuh pasti kecil. Kalau yang lain itu biar dong praktekkan itu. Ternyata dong praktekkan tuh ada yang khusus di kebun, ada yang khusus di pasar. Jadi dong baku sinkron. Jadi yang hasil panen dong buang ke pasar saja. Pasar kan sudah pasti itu ada. Jadi udah macam tengkulak. Udah kak mama yang biasa jual beli, pedagang. Iya. Pedagang punya tempat belanja kan di situ. Kalau kamu SP1 yang dalam-dalam, NK. NK itu kan orang Jawa punya koperasi kan dalam, koperasi tani. Jadi pokoknya yang dari lingkungan itu tidak perlu ke pasar. Semua tampung di tempat-tempat yang itu penampungan. Mau jagung kah, mau semangka kah, mau apakah semua itu taruh. Itu sampai orang-orang biasa dalam beli. Saya pergi beli di situ saja. Sampai orang Papua juga biasa beli kayak ke timun kah, tomat kah, bumbu yang orang biasa jual. Itu beli di situ. Orang tidak sibuk. Jadi yang bikin kebun hanya bikin kebun saja. Tidak perlu sibuk dengan pasar. Pasar ada di situ. Kok taruh saja. Pasar turun cari. Pembelian cari. Ada penampungan. Jadi dari dia bilang apa istilah hulu sampai hilir kayak itu. Dari produksi sampai pemasaran. Itu tuh harus dong punya sendiri. Khusus untuk apa? Khusus untuk produksi sendiri, terus apa? Pengantar juga sendiri, transportasi juga sendiri. Khusus untuk antar itu. Antar ke jauh-jauh, ada yang ke atas kah, ke mana? Transportasi. Terus sampai ke pemasaran. Yang pasarnya sudah ada. Kan kebanyakan kan belum begitu. Tapi itu dalam satu organisasi. Kalau di sini kan terlihat itu bukan dalam satu organisasi, dia terpisah. Bebas. Dia terpisah. Jadi macam ini produksi sendiri itu sudah. Jadi dia pemasaran sendiri, ya jalan sendiri. Kalau seumpamanya kita bikin dari produksi sampai pemasaran itu satu rangka macam satu organisasi. Dia punya ini saja. Itu jadi terpisah. Sampai itu bahkan kita bisa dapat apa? Kita bisa apa investasi inventaris itu. Kita bisa beli mobil, bisa beli itu kendaraan penunjang. Kita ya. Bahkan kita alat produksi sendiri kita bisa bikin. Karena kita manajemen dalam harus atur itu. Ada yang produksi itu dulu kita kasih matang, terus pemasarannya bagaimana, baru keuntungannya bagaimana itu kan kita harus atur dalam. Nah terus faktor-faktor apa masalah-masalah yang dalam itu kita selesaikan. Biasanya kan persoalan keluarga itu tuh kita harus selesaikan dalam biar dia bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Kalau IOEA dong punya itu tidak dong cair. Jadi koperasi sendiri. Dong tidak satu rangkap sampai hilir, sampai di muara, sampai pemasaran. Jadi pemasaran itu tengkulak. Jadi tengkulak itu yang dong jalan. Dalam kumpul-kumpul dari mana petani mana itu dong kumpul di situ.
ini. Makanya itu juga yang mempengaruhi harga pasar. Harga pasar kan naik turun tuh, kayak macam di KPR tuh harga lain sama di SP. Karena lo tidak punya sendiri dari produksi dari hulu sampai ke hilir, dari produksi sampai ke pemasaran. Itu yang saya pikir kalau kita ini pertama itu produksi dari punya lahan, sekretariat, itu kalau kita sudah matang baik-baik itu mantap sih. Kalau nah itu juga kita bisa desak ke pemerintah atau apa begitu, baru biar pengadaan itu kita dapatkan, atau kita bisa rekrut anggota. Itu kan semakin besar itu kan pasti kita rekrut anggotanya itu di organisasi. Kalau yang gerakannya itu lepas, itu lepas masyarakat itu. Nah, situasinya itu organisasi ini yang ciptakan di masyarakat. Kayak kedua bicara. Kalau itu mau jadi itu organisasi yang harus ciptakan situasi di kalangan masyarakat. Jadi gerakan ini putar-putar sampai kerja harus maksimal. Bagaimana caranya ciptakan situasi. Jadi masyarakat sampai masyarakatnya itu harus terbiasa dengan situasi kayak begitu. Ada mama orang bilang, saya punya mau ini saya jual di sini begini, baru di sana gua jual begini. Itu gerakan punya tugas, organisasi punya tugas untuk sampai benar-benar mama itu paham sistem pasarnya itu bagaimana, sistem tani yang benar itu kayak bagaimana. Karena organisasi itu mampu menjelaskan itu. Karena sekarang itu posisi yang mama-mama yang mau jual itu posisi sama kayak kalian tanam dan pergi jual hanya untuk biaya hidup. Di sana lagi tidak bisa hanya beli baru pergi jual harga yang sama, tidak bisa. Mereka itu kan cari 5.000. Jadi dari sini ke sana itu dia harus kasih 5.000 supaya tak punya modal itu tetap dan untungnya itu sedikit. Itu pasarnya. Kalau orang Jawa sekarang itu tidak ragu karena memang mereka itu awalnya memang sudah dari situ. Mereka lahir itu dalam situasi yang kayak begitu. Terus paling dasar itu pertama itu pada itu yang nomor satu. Itu yang paling nomor satu. Melangkah apa saja, usaha apa saja, bukan hanya bisnis apa itu. Keluhan artinya usaha apa yang sangat karena kita mau kerja kita tapi kalau tidak punya keluhan artinya nanti kita akan produksi yang sini tapi kalau dia kalau hasilnya itu nanti sampai di mana ya ada kembalinya dan usaha itu harus berjalan terus. Itu kan namanya usaha. Kebanyakan kita orang Papua termasuk itu kan hanya usaha konsumsi. Itu kita jalankan usaha konsumsi. Jadi apa namanya macam langganan kita orang Papua itu hanya pergi ini ambil tadi
lingkungan. Nah itu saja, itu kita sudah anggap kita duluan yang bagus. Karena nilainya mungkin musiman tidak terus jadi macam kalau kita itu tugaskan memberikan informasi yang jelas dan iya toh yang bagus ya masyarakat, bagaimana masyarakat itu rakyat itu membangun usaha-usaha produktif. Tidak bukan hanya ini konsumtif, karena konsumtif itu hanya untuk memenuhi ini kebutuhan sehari-hari. Iya. Jadi itu berbicara tentang hukum penawaran dan permintaan. Nah, penawaran dan permintaan itu kita bisa baca dan bisa lihat setelah teluan tuh. Kita tahu teluan. Pembeli banyak di produk apa? Terus hasil yang kembali itu berapa? Ada kembali apa? Kembali modal ke tidak lebih dari itu. Iya. Hal itu juga ini salah satu elemen besar bagi kita orang Papua. Kita orang Papua itu dari dulu memang hidup itu macam apa? Tergantung pada alam. Kita tidak bisa, artinya karena belum adanya macam tanaman-tanaman yang baru muncul seperti buah-buahan dan lain-lain itu tuh. Jadi kita itu masih kebiasaan itu masih terbawa terus. Yang ada macam pisang ini, singkong, macam-macam kan dari dulu ada. Dari kita mau cari tahu informasi tentang yang lain-lain, macam tanam buah-buahan, terus macam buka sawah, padi, atau macam tanam-tanaman satu jenis. Itu kan kita macam merasakan hal baru yang kita baru. Itu karena faktornya itu di situ. Karena kita belum punya informasi yang jelas. Kita daerah yang baru terbuka begitu. Salah satu elemen besar itu juga ada di situ. Udah makanya kok kita lebih khusus untuk kita orang Mei itu kan hidupnya cocok tanam. Cocok tanam, tapi kita dengan pakan lokal saja yang ada itu saja. Jadi dalam sistem tanamnya kita itu pun pasti campuran, itu jelas. Tidak pernah satu jenis. Pasti campuran. Dan kita orang Papua punya kebiasaan itu hanya kita itu tidak ikuti dengan perkembangan tanah yang ada di situ. Lebih cocok tanamnya apa? Itu tidak ada. Mungkin kita tanam sedikit sudah subur ya. Itu kita tanam pasti ada campuran lagi masuk. Ini yang bikin ini selalu gagal di hal itu untuk mau panen yang untuknya. Iya. Orang Papua itu kalau sekarang itu masalah kayak begini tuh, ada orang Papua ini sedang beralih. Orang Papua sedang beralih tuh. Orang Papua itu tadinya itu konsumtif, jadi itu konsumtif itu juga keadaan masyarakatnya itu yang membuat konsumtif, karena tidak dijual belikan karena bahan-bahan semuanya itu kan lokal. Makanya semua masyarakat itu yang namanya itu sekarang diberhadapkan dengan situasi perkembangan sekarang ini kan, masyarakat harus memaksakan harus bisa untuk itu yang tadi produktif lagi. Iya, harus yang produktif. Jadi kayak macam masyarakat yang tadi yang tidak bisa menanam jagung itu harus bisa, karena tadi kembali ke yang tadi kan Ras bilang ini baca situasi, karena ini masyarakat perkotaan sekarang. Iya. Bukan lagi di perkampungan.
perkampungan pedalaman atau di pulau atau ini situasi kota ini. Itu yang pentingnya organisasi itu di situ. Berikan informasi terus kepada masyarakat biar masyarakat yang ada di pinggiran kota itu bisa beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Karena pasar ini nanti dia tidak bisa mati. Pasar ini tetap berjalan dan masyarakat juga tidak bisa akan hilang. Makanya cara perdagangannya itu yang harus berubah, cara bertaninya yang harus berubah. Nah, ini terakhirnya itu tugas gerak, tugas organisasi. Nah, jadi nah, tanah Papua ini luas memang. Selama perkembangan belum di puncak, itu rakyat yang awam, rakyat awam itu bisa hidup. Itu karena kita masih hidup karena itu tadi tergantung pada alam. Nah, sekarang di negara-negara kecil itu kan padahal ini negaranya pulau-pulau negaranya mereka bisa hidup karena itu tadi sistem perekonomian mulai dari produksi sampai pemasaran itu dorang pintar, makanya dorang lakukan yang namanya impor dengan usaha besar. Dan itu posisinya itu butuh pengetahuan. Kalau macam kita di Papua ini tanpa ilmu pengetahuan boleh karena ada alam. Iya tuh, Jalan sesuai apa yang ada berlaku. ada lahan yang luas, kita bisa tanam di sini sedikit, tanam di sana sedikit. Ini semuanya. Itu karena masih luas. Masih luas. Nah, sekarang tidak tahu berapa tahun ke depan ini Papua ini kalau sudah dipenuhi dengan penduduk yang dibutuhkan adalah pengetahuan. Saya buat jadi aja tidak pakai otak. Iya, ini kok enak kok Jadi standar. sekarang itu yang kita harus memberikan informasi bagaimana dengan luasa yang kecil bisa melakukan usaha. Itu yang kita supaya ketika perkembangan ini jalan kita tidak saja sudah saya punya lahan sedikit tapi saya bisa olah dengan usaha produksi. Iya, dengan cara Kayak di beberapa itu sih yang saya bilang tadi impor daging itu di Sorong. Nah itu sih orang kan punya potensi tuh, harus lihat potensinya apa ini. Kalau di sana itu kan lalu tuh berburu babutan tuh, berburu babutan. Jadi dong bikin kelompok baru dong apa berburu itu. Jadi dari orang yang pasang jarak sampai orang yang berburu itu tuh stoknya di situ. Jadi kumpul saja di situ, baru dari situ baru mulai pemasaran. Dari situ baru mulai pemasaran. Sudah ada gudang penampung yang khusus untuk pemotong. Nanti di situ nanti dibagi tuh untuk daging sendiri, yang hidup sendiri, terus yang tulang sendiri, yang gemuk sendiri, itu sudah dibagi dari situ. Jadi potensi itu yang juga dilihat di situ. Jadi potensi daerah ini apa? Potensinya apa? Jadi kayak kalau di sini itu kan sayuran tuh potensinya. Bagaimana sayuran ini kita bisa hidupi apa? Hidupi menjalankan usaha produktif, terus pemasaran tuh mungkin kita kontak di daerah-daerah yang tidak punya sayur kayak macam di Biak kah, bisa di Biak sayur subur, cari yang dia pemasaran dia lebih itu yang namanya peluang. jadi kayak macam begitu yang dong terapkan. Jadi dalam sistem pemasaran itu kan kita bisa buat online tuh kan, posisi di sini kan apa ada jaringannya gitu. Jadi pokoknya sistem pemasaran itu bagian dalam di situ, itu sistem pemasarannya itu. Nah itu yang
kita harus pertama lihat potensinya apa. Jangan sampai kita paksakan yang tidak ada, yang tidak cocok di sini baru kita paksakan. Kayak macam kalau di sana tuh kan dong banyak dengan babi hutan. Betul, babi hutan, karena babi hutan banyak. Jadi potensi itu yang dimanfaatkan jadikan ini. Kalau macam di sini kan ibu-ibu dong biasa tanam itu tanaman apa saja. Tanaman apa yang biasa dong bawa sampai bawa naik ke wadung dan lain-lain. Kok tidak ke kono ma Nah itu untuk kalahkan pasar itu. Kalahkan pasar itu yang dominan sana di sana. Yang apa yang dong bawa naik? Dominan sana. Nah itu untuk saing Dora. Kayak begitu kan iya kan. Oh, iya kok yan mga tigan. Iyon, kayak iya macam kok di yan. atas itu kan tidak ada kampung. Bayam. Taga juga tidak ada. Daun taga tuh ada. Daun pepaya. Itu baru bawa naik ke atas. Baru di sana buat penampungan satu. Baru dari situ baru mulai pemasaran lagi. Wow, kok kuno na. Sekarang itu. Bye, kini ya kayo. Sekarang itu. Bayar kita dah. Kira. Bagus kan main. Kita sudah jalan begitu tidak bagus. Nah. Oke, kere kian na Dan lain-lainnya tidak bagus. Sekarang Agus na kami. sesuatu yang kita Jalan begitu. Tapi kebucap. Siapa tapi kena. Sekarang kalau diukur dengan yang gotong royong yang lain begitu kan macam begini ini belum selesai. Ini belum selesai. Katanya saya ukur ini selama ini kita kerja ini lebih dari yang biasa kita kerja. Di sisi itu sudah mantap. Sekarang mana yang kurang itu yang kita harus cari tahu. Mana yang kurang? Nah sekarang itu begini, apa yang kita kerja itu harus produksi. Yang kita kerja harus produksi Itu saja. walaupun pribadi punya. Walaupun pribadi itu saja. Itu artinya kita itu sudah siap. Ya, Yang kita bicara itu kita sudah kerja. Itu saja. Nah itu baru kita akan tahu pintu peluang pemasaran kemana. Karena produktif toh nanti akan kita ikuti semua. Kalau musim produksi apa kali ini kita punya kendala ini. Seharusnya dalam pintu peluang itu akan terbuka. Jadi yang intinya itu jangan hanya usaha apa tanaman apa yang usaha kita itu yang konsumsi. Itu pasti pintunya kita tidak akan tahu sungguh mas. Karena kita tidak bawa produk yang kita hasilkan di tangan-tangan ini. Itu benar. Jadi intinya itu kita mau masing-masing orang itu kita mau tentukan usaha apa saja. Karena itu baru Pribadi tuh. pribadi yang saya pikir itu bukan hanya untuk mau apa begitu yang bisa produksi yang bisa kembali di dalamnya itu harus ada keuangan. Oh bisa produksi saat ini kembali. Nah itu macam sekarang kalau kita tuh mungkin kau punya kebun berarti nantinya itu apa yang nanti hasilnya itu apa dan hasilnya itu setelah satu musim produksi ini besar dapat manfaatnya besar ada untungnya iya itu betul. bukan hanya kita pergi kebun sudah panen selesai habis tidak ada penambahan karena itu yang dibutuhkan untuk kita kapanpun kita bisa hadapi tantangan ekonomi global. Itu Pak. Ini saya pengalaman kemarin ini saya cerita sedikit pengalaman kemarin. Yang sebelah kita bersihkan ini batas yang ini yang pas kayu melintang itu ke sana itu saja sudah 3 karung kacang.
3 karung ini kemarin hasilkan 1.500.000. Tidak lanjutkan. Ini kelemahan besar yang ada di tangan kita. Ini masalah. Ini masalah. Jadi masalah begini kita harus sorry. Tanam kembali. Iya, kita harus biasa. Seperti Pak Frans bilang. Itu saja. Itu sudah pas. Kita main kan? Seandainya kalau ini bergulir lagi kedua kali macam dia tanam, kami tanam lagi Nah, kembali. sekarang mungkin sudah panen. Sudah panen lagi putaran kedua, mungkin 6 juta hasilnya. Jadi kan berangkat tuh modal dari kacang 5 kilo. Kacang 5 kilo di pasar kita beli itu 30 kali 5. Jadi 150 sampai 200 tuh dapat bibit kacang. 150 kurang Jadi kurang 1.350.000 itu untung. Nah, itu yang namanya Ini bagus nih, Pak. Kita harus bukan yang tadi kita bicara-bicara itu aja ya. jauh. Yang itu intinya di situ. Jadi kita akan tahu. Yang tadi kita bicara itu berangkat dari situ. Nah, itu yang kita mau bergulir usaha itu. Kalau peluang bagus, kalau peluang tidak bagus, tempat penjualan pembeli tidak ada, tidak usah. ganti produk. Coba lagi. Ganti produk, ganti jenis tanaman apa, usaha. Nah, itu yang namanya itu, hukum permintaan dan penawaran. Pasti. Oh, itu baru bisa, itu baru kita tahu. Gamma kok nari. Anka gereja penuh desa. Dari Rabu nih begini. Pas. Kunci kok itu. Jadi saya itu biasa berusaha jagung tapi Ya karena marah kita mah. analisis usaha saya itu sudah sampai. Jadi sekarang mau coba satu lagi. Iya. Jauh karena bibit, pengaruh bibit yang obat. Pengaruh bibit kemarin pengadaan punya itu tidak bagus. Dari pemerintah dong kasih. Tidak Ada gerak. pengaruh bibit obat mas. Jadi itu usaha itu dia sendiri akan ini mendukung kalau kita jalan terus. Dari awal-awal itu kan, nanti kita akan rasakan di dalam. Itu saat satu itu Pak itu bilang sekarang mau panen. Dia tidak biasa bilang, oh ini tidak. Dia jalan terus. Jadi banyak pengalaman menimba melalui itu. Bahaya, kok. Ekonomi bagus. Baik ini Dia apa sebelah ya? kan petani jagung tuh. Itu terus Petani teladan Dia kalau lihat peluang bagus berarti dia aja. lahan bang, besar kan? iya tuh. Kan besar kecil pun dia pintar ikuti peluang. Orang Dia itu lama tidak bang, pernah istirahat. dia itu memang sudah dari teladan tuh, petani teladan. Jadi banyak apa macam orang dia juga banyak tuh. Dan tuan juga tuh kebanyakan di lewat dia macam. Jadi jam nih ada wewi nanti ada sa penawi nih. Kan pemain dah ada nih wewi kali mah. Kay dan kami yo kay cewek kayak gini. Ini Yang minyak apa deh? macam kau kay. Itu harus ada buka kopi. Ini Pak Frans kasih tahu itu baru saya sudah paham. Kemarin kalau uang 1.500.000 masih dia lanjutkan lagi, kita lanjutkan lagi. Berarti ini sudah sepanjang ini sudah tertanam. Baru panen kedua kali lagi, ini 3 bulan jangkanya. Kita bandingkan kalau sekarang saya punya peluang bagus itu di kacang. Kacang itu tanpa pupuk. Iya, itu betul. Alternatif dia. Jadi kacang tanpa pupuk kita tanam biarkan, hanya bibit saja keluar uang. Tanpa pupuk. Ekina atau kemasan yang kayak tadi. Macam model orang Papua kan hanya kejar target tuh, target ya. Hanya kejar peluang main itu yang atau momen. Jadi macam orang sudah tahu hanya Desember. Jadi orang piara babi hanya untuk Desember. Desember baru orang berhenti. Baru kadang juga itu kendala tidak ada bibit selanjutnya segala macam. Kalau orang lanjutkan terus, nah itu bunyi berarti ini dan masih ada untuk bibit begitu.
Iya. Ini yang